Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi panjang umur yang sehat, umur yang barokah, sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan tahun ini, tahun 1440 Hijriah, tahun 1444 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran tentang Islam, sehingga kita dapat mengetahui mana hal-hal yang diperbolehkan, yang disunnahkan, bahkan diwajibkan, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita berpuasa merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan puasa Ramadan khususnya, kita bisa mengetahui hal-hal yang disunnahkan maupun hal-hal yang membatalkan puasa, itu karena ajaran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesempatan pada hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu diantaranya 1, makan dan minum dengan sengaja. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta menahan hawa nafsu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apabila kita sengaja makan dan minum, maka batallah puasa kita. Tetapi jika makan dan minum itu kita lupa, maka puasa tetap sah, dan karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat membatalkan puasa yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang di dalam tubuh kita, yaitu kedua lubang hidung. Bila kita memasukkan jari sampai hidung atas alias masih sampai terasa panas di dalam rongga hidung, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Termasuk juga kita memakai inhaler atau memakai obat semprot asma dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita hanya memasukkan jari sampai di ujung lubang hidung atau di bagian bawah hidung saja, seperti kita mengupil, itu tidak dapat membatalkan puasa. Lubang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kedua lubang telinga. Bila kita memasukkan jari ke lubang telinga, maka kalau sampai lubang telinga itu sampai dalam sekali,
atau sampai di dalam rongga telinga itu dapat membatalkan puasa. Seperti kita menggunakan cotton bud itu juga dapat membatalkan puasa, atau memberi obat tetes pada telinga kita juga dapat membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya sampai di ujung jari, kita masukkan jari di bagian luar telinga, itu tidak dapat membatalkan puasa. Lubang selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Ini juga dapat membatalkan puasa. Misalnya ada pengobatan melalui anus, seperti orang yang kena ambeien juga dapat membatalkan puasa. Itu sudah dua lubang hidung, 2 lubang telinga, dan kubul dan dubur adalah sudah ke-6. Jadi yang ke-7 adalah lubang mulut, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan tentang makan dan minum, ataupun memasukkan sesuatu yang lain ke dalam mulut sampai tertelan. Jika kita masukkan sesuatu ke dalam mulut seperti air kumur atau sikat gigi, tidak membatalkan puasa karena hal itu tidak sampai tertelan ke dalam tenggorokan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Haid adalah kodrat wanita yang setiap bulan akan datang, itu juga mendapat termasuk hal yang membatalkan puasa. Ketika sore hari darah keluar dari rahim kita, maka puasa kita batal dan harus mengganti di hari yang lain. Selanjutnya adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Durasinya kurang lebih ada yang 40 atau sampai 60 hari. Maka juga puasanya batal. Termasuk juga darah melahirkan atau wilada. Wilada yaitu darah yang keluar bersamaan dengan bayi saat melahirkan. Itu juga dapat membatalkan puasa. Selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah hilangnya akal, seperti gila ataupun pingsan. Apabila pingsan mulai malam atau seharian penuh sampai waktunya berbuka, maka puasanya batal. Dan jika ada yang pingsan tetapi sempat sadar walaupun sebentar, maka puasanya tidak batal. Dan yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar dari Islam dan memeluk agama yang lain. Demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.